yang seharusnya jadwal malam hari ini, yaitu guru kita Mukarram Kiai Haji Jamiluddin dari Pondok Pesantren Al-Muttaqin. Namun malam hari ini di Pondok Pesantren Al-Muttaqin juga ada rangkaian acara peringatan Hari Santri sekaligus Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi guru kita Bapak Kiai Haji Jamiluddin membadalkan kepada putra mantu beliau, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Adnan Hashim SPDI, yang insya Allah nanti akan menggantikan guru kita untuk menyampaikan Maidatul Hasanah. Mungkin tidak panjang lebar, kepada guru kita waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdhul a'mal salasun. Paling utamanya amal 3 kali. Walaupun kedua udah semangat ya, tapi lebih afdol 3 kali. Ibu-ibu siap 3 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah dalam keluarganya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan keluarganya, anak-anaknya keturunan yang soleh dan solihah, dan juga mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yusaqalahu fi rizqihi wa yus'alahu fil ajri falyasil rahimah. Al-hadits wallahu a'lam bimuradi. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman Islam dan juga kenikmatan sehat walafiat, sehingga syukur alhamdulillah pada malam hari ini
kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, bahkan kita i'tikaf di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita, silaturahminya kita di tempat ini tentunya disertai dengan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan selalu kehariban alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para asatizah, wabil khusus guru-guru kita yang senantiasa hadir pada malam hari ini, yang hamba hormati dan semoga Allah muliakan. Mari kita bersama-sama doakan guru-guru kita. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diberikan keberkahan dalam usianya, keberkahan dalam ilmunya, supaya kita menjadi manusia yang penuh dengan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati dan semoga Allah muliakan tentunya para kasepuhan dan yang disepuhkan, para tokoh dan yang ditokohkan, seluruh jamaah bapak-bapak, dan alhamdulillah ada ibu-ibu. Mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bersama-sama bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tanpa yang saya hormati dan saya banggakan tim Hadrah An-Nazah ya, alhamdulillah selalu mengiringi sholawat dan juga maulidur Rasul. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan keberkahan dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf tadi guru kita ya, pimpinan umum Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Du'afa Al-Mutakin tidak bisa hadir pada malam hari ini karena beliau punya acara Maulid Nabi di Masjid Jami Al-Mutakin, sehingga beliau mewakilkan kepada saya, yang mana mungkin para jamaah melihat saya di sini ya orangnya kecil ya, jelek dan lain sebagainya ya, tapi syukur alhamdulillah walaupun kecil tapi mudah-mudahan manfaat, walaupun kecil mudah-mudahan membawa keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya pun masih bingung apa yang mau disampaikan karena serba dadakan ya. Ditelepon oleh Al Ustadz ya di sini, Pak Haji mau berangkat enggak? Nah, karena tahu bahwa di sana ada acara yang ditunggu-tunggu oleh jamaah ya, sehingga ketika mendengar berita tersebut, nah ya saya bingung mau ke sini juga, saya di sana ada acara. Ketika saya tidak ke sini, jamaah kasihan di sini takutnya menunggu dan yang lainnya, sehingga niatnya yang pertama saya ke sini yaitu silaturahmi ya. Mudah-mudahan dengan memperbanyak silaturahmi ya, di sini kita semua dipanjangkan umur, diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena mungkin pada malam hari ini berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Kalau malam sebelumnya, malam Senin, bapak-bapak semuanya. Sekarang ada ibu-ibunya ya. Tentunya mudah-mudahan selalu memberikan keberkahan ya pada bulan Rabiul
akhir ya, tapi tetap kita semangat dalam melaksanakan arba'in ya. Mudah-mudahan segala bentuk pengorbanan para jamaah bapak-bapak, para jamaah ibu-ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kita hidup di dunia tidak akan lepas dari kegelapan dan juga ada penerangan, ada kesusahan dan juga ada kemudahan. Tentunya kita hidup di dunia tidak lurus terus, tetapi terkadang kita belok ke kanan dan belok ke kiri. Terkadang kita terperosok di dalam jurang yang tidak tahu takdir Allah, tetapi kita terus dihadapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Begitupun kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada 5 kegelapan yang mana ada penerangnya sama 5 jumlahnya. Dicatat baik-baik oleh para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama ya, kegelapan yang pertama adalah hubud dunia. Apa Bu? Yang pertama hubud dunia. Apa artinya hubud dunia? Hubud dunia itu adalah cinta terhadap dunia. Kalau di absen satu-satu para jamaah di sini pasti dalam hatinya cinta terhadap dunia. Apa isinya dunia? Isinya dunia ada 3. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah tahta, yang ketiga adalah wanita. Nah, semuanya ya pasti menyukainya. Tetapi di sini kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kita melarang untuk mencari harta, untuk menafkahi keluarga. Bukan kita dilarang oleh baginda Rasul untuk mencari pangkat atau kedudukan. Tetapi di sini kita harus melihat ada perintah dan juga ada larangan. Perintah yang harus kita laksanakan, larangan yang harus kita jauhkan. Banyak orang yang menyangka bahwa dengan banyaknya harta akan bahagia. Ya, dengan banyaknya harta orang akan senang. Dengan tingginya martabat, dengan tingginya pangkat, menyangka orang-orang mungkin senang kalau pangkatnya tinggi. Begitu pula banyak orang yang menyangka mungkin kalau wanita cantik, istri-istri cantik ya dimiliki oleh kita menjadikan bahagia kehidupan di dunia. Ternyata semuanya hanya fata morgana saja. Ada yang bahagia, ada, tapi cuma sebentar di dunia. Ada yang senang dengan banyaknya harta, ada, tapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak orang yang mencari harta siang dan malam, pagi sampai sore, sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup di dunianya hanya sebatas terus mencari harta. Kita tahu dunia itu bulat, bumi itu bulat, ya, tak lain seperti bola yang bulat. Yang mana kita tahu, ya, kesebelasan bola, main bola ada satu bolanya yang diperebutkan oleh permainan kesebelasan. Satu bola, ya,
diperebutkan. Ini diibaratkan dengan dunia yang bulat, bumi yang bulat, diperebutkan oleh semua orang. Ingin apa? Ingin mencari kesenangan. Tetapi ketika bola sudah kita dapat, apakah tetap ada dalam diri kita? Tidak. Tetapi bola tersebut langsung ditendang oleh kita ke teman kita. Terkadang ada di lawan kita. Sama ya, ketika kita mencari harta setiap hari, siang dan malam, pagi dan sore, dapat hartanya, alhamdulillah dapat, tapi harta tersebut tidak diam terus ada di kita. Dibelanjakan habis, dicari lagi, dibelanjakan habis, dicari lagi. Terus seperti itu tidak ada ujungnya sampai meninggal dunia, sehingga banyak orang yang rugi ya ketika hidup di dunianya hanya sebatas mencari harta semata. Masya Allah, ya banyak orang yang tertipu dengan harta dunia, padahal kebahagiaan letaknya bukan di dalam harta semata. Yang kedua adalah pangkat. Ya, sekarang usung calon presiden dan wakil presiden. Nah, titip kepada semua jamaah ya, jangan sampai antara tetangga dan tetangga yang berbeda pilihan ya, yang tadinya akur menjadi renggang, yang tadinya satu masjid, yang satu majelis ya, karena berbeda pilihan jadi bubar semuanya. Itu yang tidak diharapkan ya. Walaupun kita berbeda pilihan, tapi tujuan kita sama, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, kepangkatan bukan segala-galanya ya, tapi banyak orang yang ingin naik pangkatnya karena dalam dirinya ya, di dalam dirinya menyangka bahwa kepangkatan bisa menjamin kebahagiaan di dunia. Yang ketiga adalah wanita. Ya, wanita pun sama. Ya, kaya enak dipandangnya, tetapi pas dinikahi ternyata ya akhlaknya, kelakuannya kelihatan semuanya, sehingga banyak laki-laki yang berpaling darinya. Nah ya, jadi itu semuanya merupakan dunia. Kesenangannya hanya fata morgana ya, dipandangnya kayak enak tapi dirasakannya ternyata capek dan tidak enak. Makanya di sini kegelapan adalah cinta terhadap dunia. Apa penerangnya? Penerangnya adalah wasirojulaha at-taqwa, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dinamakan dengan takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ini yang bahasa takwa susah ya untuk dilaksanakan, walaupun mudah untuk diucapkan. Ketika datang waktunya sholat, susah bagi kita untuk melaksanakannya. Datang waktunya puasa, susah untuk kita melaksanakan puasa. Ya, walaupun kita terus memaksakan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, tapi terkadang kita kalah dengan godaan setan dan keinginan hawa nafsu. Nah, pada malam hari ini bentuk rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa melaksanakan perintah Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang termasuk dengan kegelapan adalah dangun. Dangun itu artinya adalah dosa. Nah, setiap orang ya pasti memiliki dosa. Ya, tidak terasa
Ketika kita bangun tidur, kemudian kita tidur kembali, apakah kita pernah menghitung dosa satu hari saja? Dosa lewat mata kita, dosa lewat tangan kita, dosa lewat kaki kita, dosa lewat lisan kita, dosa lewat telinga kita, dosa lewat badan kita. Ternyata kalau di absen satu-satu, banyak sekali kita berbuat dosa, tapi banyak orang yang melupakannya. Perasaan tidak berbuat dosa. Ya. Wadan dzulmatun, berbuat dosa merupakan kegelapan. Apa cahaya yang akan menerang? Wasirajulahu at-taubatu, bertaubat kepada Allah. Bertaubat, ya. Datang waktunya malam, was, ya. Terkadang kita ngantuk berat, ya. Untuk melaksanakan sholat subuh pun kita malas, apalagi kita melaksanakan tahajud disambung dengan bertaubat kepada Allah. Seharusnya, ya, kita bertaubat, membaca istighfar. Di saat orang-orang sedang terlelap tidur, kita terbangun untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaihi. Suka melaksanakan istighfar di sini? Insya Allah, ya. Kalau jamaah di sini sering ngaji, ya, tentunya sedikit-sedikit diamalkan, ya. Kita merasa banyak dosanya, perbanyak bertaubat, perbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata baginda Rasul, innal abda idza ahta'a khati'atan, jika seorang hamba berbuat kesalahan, maka akan ada satu titik di dalam hatinya. Ada satu titik hitam di dalam hatinya. Ketika terus berbuat dosa, maka titik-titik tersebut akan semakin besar, semakin banyak, ya, sehingga tertutupi hatinya dengan perbuatan dosanya, hitam melekat hatinya. Na'udzubillah. Ya, ketika diajak pengajian tidak mau, ketika dinasehati malah melawan, dan lain sebagainya. Banyak di antara kita, ya, yang tidak mau mengaji, yang tidak mau taklim, yang tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah istighfar, takut hati kita sudah hitam dengan perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Setiap majelis, ya, kita terus membacakan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 terus, ya. Insya Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan kepada hamba-hambanya di dunia ini. Tidak ada yang sia-sia. Ketika kita berangkat ke majelis ini dengan kedua kaki kita, melangkah terus sampai ke masjid yang mulia ini, insya Allah, ya, akan berbuah pahala nanti di akhirat, insya Allah. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, wal kubur, yang menjadikan kegelapan adalah kuburan. Ya, mau nanya nih para jemaah, apakah sudah terbayang ketika kita pada saat ini langsung masuk ke dalam kuburan? Apa rasanya? Ya, apakah gelap? Apakah terang? Ya, di dalam kuburan. Secara kasat mata pun sudah kita saksikan bahwa di dalam kuburan pasti gelap. Ya, semuanya takut. Kenapa takut di alam kubur? Karena di alam kubur ada dua,
ya perkara yang akan dihadapkan kepada kita. Yang pertama adalah siksa, yang kedua adalah nikmat. Siksa kubur ya bagi orang yang terus berbuat dosa semasa hidup di dunianya. Nikmat kubur bagi orang yang terus melaksanakan ibadah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini tentunya mendapatkan nikmat kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, akan jadi saksi. Walaupun kita capek habis kerja, capek habis jalan-jalan, tetapi karena ada kewajiban kita pada malam hari ini memaksakan untuk hadir ke tempat ini, insya Allah akan menjadikan penerang nanti di alam kubur. Apalagi penerang di alam kubur, wasirajulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penerangnya dengan ucapan la ilaha illallah, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan ucapan itulah yang akan menjadikan penerang nanti di alam kubur. Bahkan diriwayatkan bahwa ada 7 yang bisa menerangi alam kubur. Ya, persiapan kita ketika kita sudah tidak ada di dunia, sudah diambil nyawa oleh Allah, tentunya ada bekal untuk nanti kita di alam kubur. Apa yang bisa menerangi nanti di alam kubur? Awwaluha al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beribadah. Coba di sini jamaah bisa hadir ke sini, ya. Apakah ikhlas semata-mata karena Allah? Apakah karena malu dengan tetangga atau karena malu dengan DKM? Nah, ini harus dipertanyakan ya Allah, ya, untuk besok hari mah walaupun sekarang karena keterpaksaan, tetapi terus ya belajar ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan inilah yang akan menjadikan penerang nanti di alam kubur. Ikhlas di dalam beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani birrul walidain. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, yang masih ada orang tuanya jangan disia-siakan. Terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau sudah tidak ada, jangan sampai kita terlewat mendoakan kepada kedua orang tua. Ya, masih ada, sudah tiada, tetap terus mendoakan kepada kedua orang tua supaya kita mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Bagaimana doanya? Semuanya pada tahu. Allahumma ghfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 3 kali selesai melaksanakan sholat 5 waktu 3 kali. Ya, kalau sampai sama sekali tidak, satu pun tidak, maka termasuk orang yang bakhil, orang yang kikir, tidak mau membacakan doa untuk kedua orang tuanya yang masih ada, yang sudah tiada. Yang sudah tiada ditambah lagi, ya Allah, mudah-mudahan orang tua kami ditempatkan di tempat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus didoakan, ya, karena kalau kita mendoakan kepada kedua orang tua, ketika kita punya anak, tentunya anak pun akan mendoakan kepada kita semuanya. Ya, insya Allah. Yang kedua adalah birrul walidain,
berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah akan menerangi nanti di alam kubur. Kemudian yang ketiga, wasalisu silaturahmi. Yang ketiga, amalan yang akan menerangi nanti di alam kubur adalah silaturahmi. Nah, di sini ya kita pengajian niatnya silaturahmi. Ya. Dengan silaturahmi ada 10 kebahagiaan. Ada 10 pahala yang akan kita dapat. Apa saja? Yang pertama, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, jamaah sekalian, orang yang mendapatkan ridho dari Allah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram, selalu diberikan kebahagiaan. Apa yang kita minta oleh Allah akan dikasih. Ya, orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Yang kedua, akan membuat bahagia kerabat. Ya, tetangga jadi bahagia karena kita sebagai makhluk sosial tentunya harus banyak bersilaturahmi. Dengan banyak bersilaturahmi, panjang umur, diluaskan rizki. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, membuat bahagia malaikat. Malaikat jadi bahagia ketika kita banyak bersilaturahmi. Ya, dengan bersilaturahmi kita akan terus banyak teman. Ya, malaikat pun ikut bahagia. Yang keempat, melahirkan memori atau ingatan yang positif dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah ilmu. Ya, tambah ilmu pengetahuan tentang agama. Kemudian yang kelima, menambah berkah umur yang tadi dibacakan. Ya, man ahabba ayyubsata fi rizqihi. Nah, diluaskan rezeki oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah. Yang keenam, menambah keberkahan rezeki. Masalah rezeki ya, ada yang berkah, ada yang tidak berkah. Kalau rezeki yang berkah, walaupun sedikit cukup, ya dimakan oleh keluarganya sakinah mawadah warahmah. Dimakan oleh anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solehah. Ya, tidak ada yang mengeluh ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima apa adanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu namanya berkah. Beda dengan kurang berkah. Ya, kalau kurang berkah, diberikan rezeki banyak, masih saja kurang. Ya, kurang terus. Ya, sampai pusing kepala karena masih kurang dan kurang terus. Padahal kalau dilihat dari dunia, ya ternyata harta yang banyak masih saja kurang, apalagi yang sedikit. Nah, berarti kurangnya rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu yang manfaat daripada silaturahmi. Ya. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah kegelapan, yaitu di akhirat. Wal akhiratu dzulmatun. Di akhirat ya Bu ya, di akhirat gelap. Ya, kalau tidak dibarengi dengan amal soleh. Ini adalah perjalanan kita. Perjalanan kita menuju akhirat. Ketika kita nanti di akhirat akan merasakan kegelapan, ya. Apa penerangnya? Al-amalus soleh, amal yang soleh. Nah, amal yang soleh banyak, ya. Bisa ngaji, bisa taklim, bisa sedekah, bisa infak, bisa sholat, bisa puasa, bisa silaturahmi. Nah, itu semuanya amal-amal yang soleh. Ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir,
ya. Yang terakhir wasiratul matun. Siratal mustaqim ini juga perjalanan kita ya. Nanti kita akan merasakan ketika kita sudah tidak ada di dunia, kemudian kita meninggal dunia, kemudian terjadilah kiamat ya, maka disitulah akan ada yang namanya siratal mustaqim. Wasiratul zulmatun, siratal mustaqim merupakan kegelapan. Apa penerangannya? Wasiratul al-yakin, yakni keyakinan, yakin bahwa akan adanya siratal mustaqim, tidak ada keraguan di dalam hati kita sama sekali. La raiba fiha, tidak ada keraguan. Makanya di sini terus kita taklim, terus kita mengaji supaya yakin bahwa akan adanya hari kiamat, akan ada alam ba'as, akan ada alam mizan, akan ada timbangan amal, akan ada siratal mustaqim, akan ada surga dan neraka. Yakin, karena sering ngaji yakin. Tapi kalau tidak ngaji, ya semata-mata hidupnya hanya di dunia saja. Ya, terus setiap hari, setiap malamnya memikirkan hadiah dunia, tidak sedikit pun hatinya ingin menambahkan bekal untuk nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja ya. Ini hanya sebatas pengganti ya, pengganti karena tidak tahu jadwalnya ya Kang Haji di sini, sehingga yang penting ada nasihat sedikit-sedikit, mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Ketika diamalkan insya Allah akan semakin dekat ya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harapkan, apa yang dicita-citakan oleh kita, oleh Allah didengar, oleh Allah dikabul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena di sini saya sebagai pengganti badal ya. Kalau badal itu jika diperlukan nah diambil, jika tidak diperlukan dibuang, namanya ganjel. Nah ya ganjel mobil nih ya, kalau diperlukan wah dicari-cari, nah kalau tidak diperlukan dibuang saja. Nah tapi tidak seperti itu. Mudah-mudahan ini bentuk silaturahmi ya, silaturahmi dengan para jamaah, dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu jamaah masjid Baitul Makmur. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, masjidnya semakin makmur, masjidnya semakin barokah, jamaahnya semakin banyak ya, untuk melaksanakan amal soleh untuk bekal nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza. Kami aturkan kepada guru kita Mukarram Ustaz Adnan Hashim yang telah menyampaikan maidatul hasanahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi Allah memberikan pemahaman kepada kita, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Terakhir doa penutup yang insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Ahmad Suhaimi. Kepada guru kita dipersilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita doakan guru kita yang sudah tadi, yaitu tausiah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah berkahkan ilmunya, berkahkan santrinya, dan berkahkan jamaahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa yang kedua kita doakan yaitu tim Hadrah An-Najah. Mudah-mudahan sehat selalu, bersemangat dalam bersolawat. Mudah-mudahan Allah jadikan itu pemuda-pemuda empat bangsa, pemuda-pemuda yang soleh, yang menjadi kebanggaan kedua orang tua.
Doa yang ketiga untuk jamaah semua yang hadir, jamaah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini Allah angkat derajatnya, berikan kesehatan, sehat afiat, panjang umur, rezekinya berlimpah ruah, duitnya banyak, utangnya lunas. Ya Allah, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solihah, terjaga daripada mara bahaya, dan mudah-mudahan yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan terlebih utama kita mendapatkan syafaat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dari yaumil qiyamah, sehingga kita bersama-sama ke surganya Allah dengan naungan syafaat besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil akhirin wa barik wa sallim ala ta'ala sayyidina wa sayyidina rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara Safari Maulid di Masjid Baitul Ma'mur. Terima kasih atas perhatian jamaah sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.